warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqal khairati liadai afdalit ta'at wa kisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah المتصف بجميع الكمالات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين في الدنيا والآخرة. ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك وحجم. Ini syair. Ala, ingatlah akan apa yang diingat. Innama taqwa hiyal izzu wal karam. Sesungguhnya takwa itu adalah keagungan dan kemuliaan. Sesungguhnya takwa itu adalah keagungan dan kemuliaan. Dan cinta hamba terhadap dunia adalah satu kehinaan dan ketiadaan. Urusannya beda. Urusan takwa yang menyampaikan hamba kepada Allah sebagai orang yang bahagia dunia dan akhirat. Urusan dunia adalah kehinaan dan ketiadaan. Kenapa kok dunia itu merupakan kehinaan dan ketiadaan? Karena dunia adalah bukan tujuan, hanya sebatas jembatan, hanya sebatas ladang kita untuk beramal soleh. Kalau ada seorang hamba yang tujuan hidupnya untuk mendapatkan sebatas dunia saja, siap-siap dia akan mengalami kerugian yang besar. Siap-siap dia akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena dunia adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang binasa, dan sesuatu pastinya akan kita tinggalkan. Kondisi cuma dua, apakah kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita? Kita yang meninggalkan dunia, kita mati, istri yang cantik, montok, denok, ayu, geboy, jalan kayak gitar Paris, gual geol. Mati suami, berarti istri cantik ditinggalin. Sayang kagak? Sayang kagak? Rugi kagak? Rugi. Bini cantik tinggalin. Tapi kalau bini jelek, gimana nih? Bini cantik ditinggalin, rugi kagak? Bini jelek, Asa bodoh. Nomor nete. Rugi sama-sama rugi. punya Fortuner, punya Alphard, punya Pajero, mati ninggalin Alphard, Pajero, Fortuner.
pangkat dan jabatannya tinggi sebagai owner, pemilik perusahaan. Perusahaannya ada 105. Dari yang kelas papan atas, papan menengah, sampai papan cor. Bayangin. Mati, perusahaannya ditinggalin. Anaknya gawanya 13 doang. Mati, ninggalin anaknya. Punya karyawan 5.000, mati, ninggalin karyawannya. Karena dunia sesuatu yang fana, sesuatu yang bakal hancur, yang musnah. Rupanya kita mati, kita ninggalin dunia. Atau dunia meninggalkan kita. Apa? Lagi enak-enaknya, karirnya meningkat, tahu-taunya dilengserin. Ada gak? Ada. Tiba-tiba usahanya lagi jalan maju, datang COVID, morat marit pailit. Ada gak? Lagi kerja enak-enak di PHK. Ada gak? Kayaknya kan coba terasa ya. Ya kan? Gaji yang tadinya full COVID separoh. Ada gak? Ada. Ya kan? Nah, jadi ataupun dunia meninggalkan kita, rumah mewah setereng, tiba-tiba gempa datang, semenit rata. Ya Allah. Di Aceh, rumahnya bagus-bagus, tsunami datang, rata. Dunia ninggalin kita. Bayangin, kayak kita bersyukur di sini. Kemarin di Sulawesi Barat gempa, Sumedang longsor, Sukabumi banjir, di Bogor banjir, di Depok kongko, ngopi, rokok. Ini wajib kita syukuri bersama. Nah, jadi yang namanya dunia, apabila seorang hamba mencintai dunia, menjadi tujuan dunia tersebut, maka dunia adalah suatu kehinaan dan sesuatu ketiadaan. Jawabannya dua, karena dunia adalah barang fana, barang rusak, barang yang bakal hancur. Nah, kita akan meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Dan kalau tujuannya dunia, siap-siap menjadi orang yang akan merugi nanti di akhirat. Tapi kalau dunia menjadi jembatan untuk beramal saleh, kebahagiaan akan diperoleh, keselamatan akan diperoleh, perdagangan yang untung besar akan diperoleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah tujuan kita ngaji, supaya kita memperbaiki tujuan hidup kita. Hadirin yang berbahagia, walaysa ala abdin sakinati satu. Tidak bagi hamba yang bertakwa ini adalah kekurangan. Idza sahha takwa, selama hamba itu memperbaiki takwanya. Wa in haka au hajama, sekalipun orang itu sebagai yang menenun baju ataupun yang membekap, tidaklah bagi hamba yang bertakwa satu kekurangan selama ia memperbaiki ketakwaannya. Contoh satu amalan soleh, misalnya kita sedekah
selama kita perbaiki sedekah kita. Kemarin saya sedekah niatnya untuk mencari kehormatan. Mulai besok saya sedekah semata-mata mencari ridho Allah. Saya baca Quran, terus saya belajar untuk mengerti, memahami artinya, terus saya pelajari untuk mengamal, terus selalu diperbaiki ketakwaannya, bacaan Qurannya. Saya sholat sekarang begini-begini, saya harus menuntut ilmu untuk memperbaiki sholat saya. Saya berbuat baik, saya harus memperbaiki niat saya. Semua amalan-amalan dalam bentuk amal soleh atau takwa dikatakan selama diperbaiki bukan suatu kekurangan. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, kebaikan yang banyak, pahala yang luar biasa. Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosanya. Bukan satu kekurangan, tapi ini adalah satu keuntungan yang besar. Subhanallah. Selama memperbaiki tak, sekalipun orang itu dicontohkan tukang menenun ataupun bekal. Artinya profesi tidak menjadikan seseorang ini dia naik derajat atau turun derajat. Takwa nggak memandang profesi. Takwa nggak memandang pangkat dan jabatan. Takwa tidak memandang keturunan terhormat atau biasa aja. Takwa tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit. Yang penting selama dia memperbaiki takwa. Kan begini, maaf. Kita lihat. Ada orang yang memang ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Mama, pangkat dan jabatan. Karirnya dia lewat partai. Satu lagi ada tukang becak. Dia kerjanya mikirin saban hari, susah nyari duit. Coba kita lihat. Orang mencapai karir, sikut kanan, sikut kiri, benci kanan, benci kiri. Yang udah enak-enak bagaimana dilengserin, ganti posisinya. Di hatinya yang ada hanya kebencian dan permusuhan. Coba yang digenjot beca, cuma mikirin ya Allah, rasanya aku gini nyari duit. Nggak ada rasa kebencian, permusuhan dalam hatinya. Subhanallah, subhanallah. Ya kan? Barangkali naik di Fortuner, AC, mobil mewah luar biasa. Dia mah tidur di odong-odong. Tapi Fortuner hasil korupsi, nyari odong-odong, pakai keringat sendiri. Berarti kemuliaan ada di mana? Di Fortuner apa di odong-odong? Subhanallah. Inilah takwa tidak memandang begitu. Kita lihat lagi. Takwa tidak memandang kulit. Mau kulit putih, putih bule, putih kecoklat-coklatan, coklat sawo matang, coklat sawo mentah, coklat sawo busuk kok. Kagak dipandang. Selama dia hitam ireng, tapi sujudnya banyak, tapi putih bule, wah rambutnya pirang, pakai wangi, minyak wangi yang mahal terus, pakaiannya luar biasa mahal, tapi nggak pernah sujud di hadapan Allah. Kira-kira yang mulia di hadapan Allah yang putih apa yang hitam keling? Yang hitam. Makanya pilih hitam. Luar biasa. Takwa tidak memandang suku. Betawi, Jawa, Sunda, Ambon, Batak, Madura, gak dipandang.
Padang, Palembang, nggak di Padang, tapi memperoleh kemuliaan takwa, walaupun dia Jawa, tapi dia tidak mau taat kepada Allah, tapi dia suku, maaf, yang terpencil, terpelosok, nggak dikenal, tapi dia taat kepada Allah, maka kemuliaan diperoleh oleh suku yang terpencil ketimbang daripada yang dikatakan sukunya nyokol. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, takwa tidak memandang kulit, tidak memandang suku, tidak memandang pangkat dan jabatan. Walaupun sekalipun dia jabatannya, maaf, ujung tombak. Kalau dia meninggal, datang ke rumahnya, ada anaknya narkoba yang polisi, nanyanya ke dia, gara-gara ada utang piutang ribut di masyarakat, dia yang dipanggil. Nah, tapi RT benar-benar dipilih oleh rakyat, kerja ikhlas, tidak ada namanya pengen berebut kekuasaan, pengen berebut bangku. Sembilan itu mah. Tapi yang namanya DPRD, tapi yang namanya DPR RI, tapi yang namanya nomor 1, nomor 2, untuk pencitraan lawan politika, bikin buzzer, tujuannya hoax, fitnah dan lain sebagainya, cuma pengen dapetin berebut kursi. Bayangin, muliaan DPR RI apa RT? RT. Makanya yang DPR RI turun jadi RT kalau mulia. RT naik ke DPR RI. Ya. Doain, mudah-mudahan Pak RT Ketua RT 04 yang istiqamah. Amin. Selalu menghidupkan syiar Islam dan doain. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan syarat walafiat. Amin. Mudah-mudahan naik jadi wali kota. Amin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Wa in haka hajama, sekalipun tukang menenun ataupun tukang bekam, yang namanya takwa tidak pandang bulu. Siapapun yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kemuliaan. Dialah yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah 2.000, duitnya logaman 2, 1.000, masuk kotak amal, trek, tergantung. Kalau emang kalem, bunyinya beda. Nah, tapi ada orang kaya, tapi dia sedekahnya banyak, tujuannya pengen supaya dilihat orang, pengen dapat kehormatan. Lebih mulia mana? Sedekah 10 juta pengen kehormatan, 2.000 ikhlas. 10 juta ikhlas. Nah gitu dong. 2.000 ya Allah. Recek lagi. Nah, jadi kira-kira kita sudah paham takwa itu. Ya, kira-kira penjelasan bisa dipahami nggak? Ya. Takwa ini bukan masalah kita remaja, bukan masalah kita dewasa, bukan masalah orang tua. Mungkin secara, ya maaf, mendudukan lahir mah kita hormatin yang lebih tua. Tapi yang lebih tua tidak mau sujud ke hadapan Allah, di hadapan Allah. Yang muda rajin sujudnya, muliaan mana? Yang tua sujud kepada Allah. Subhanallah.
Yang muda tidak mau sujud kepada Allah, yang tua sujud di hadapan Allah, sudah tua renta. Muliaan mana? Subhanallah. Itulah jawaban-jawabannya. Takwa itu tidak memandang kulit, suku, usia, ras, pangkat jabatan, profesi, dan lain sebagainya. Walaupun cuma karena profesi kita rendah, berarti di sini kita diajarkan optimis. Kenapa? Kemuliaan bukan dunia, kemuliaan adalah urusan akhir. Makanya jangan optimis. Ya, saya mah nggak enak ah. Aduh, saya mah orang rendahan. Aduh, saya biar kita di dunia rendahan. Tapi yang penting bagaimana kita bisa beramal soleh. Inilah yang terpenting buat kita. Amin. Dan Allah berikan kepada Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa hadza aslun la mazida alaihi wa fihi kifayatun liman absara nur wahtada wa amila bidzalik wastaqna. Inilah dasar takwa ini nih. Tidak ada lebihnya, tidak ada tambahannya. Dan di dalam masalah takwa ini semua tercakup. Bagi siapa? Liman absara nur. Bagi orang yang mengerti cahaya kebenaran Islam. Kebenaran, cahaya kebenaran Islam. Wahtada, dan dia mendapatkan petunjuk. Wa amila bidzalik, mengamalkan takwa. Wastagna, dan merasa cukup dengan takwa, akan memperoleh keuntungan yang besar. Subhanallah. Makanya, jadi kita ini ngaji jangan merasa ketinggalan. Kita ke masjid, ke mushola, jangan merasa kita ini ketinggalan. Wah, dia mah hebat ke kantor. Wah, hebat lantai 10. Wah, hebat ini ya. Kita ke masjid, ya lemas. Sebaliknya kita harus semangat ke masjid. Sebaliknya kita harus semangat ke pengajian. Kita bahkan kaget. Lepengan pengajian, ya ngaji. Selama ini kita memandang remeh urusan akhirat, padahal itu lebih penting dari yang kita pikirkan. Kenapa? Yang kita pikirkan sekarang ini akan kita tinggalkan dengan sebab kematian. Dunia, dunia, dunia. Akhirat selalu kita sampaikan. Masya Allah. Kalau mau bukan sekarang, kapan lagi kita harus sadar. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tes. Ini mic kalau buat baca, buat ngaji, berbat mulu. Fa in qulta laqad azuma qadru hadhil khaslah wa jalla mawqiya washtadatil aja ila ma'rifatiha. Fala buddal an min tafsiriha. Fa'lam annal amra kadzalik fa haqqalaha ayyajila qadruha wa yalzama talabuha wa tamassal hajah ila ma'rifatiha. Sungguh agung derajat takwa, posisi takwa, dan untuk mengenal takwa merupakan satu kebutuhan yang sangat-sangat. Oleh karena itulah, karena persoalan takwa ini begitu penting, maka menjadi nyata derajat takwa ini, maka satu kemestian dalam rangka untuk menggapai ketakwaan dan dalam rangka untuk kita mengenal ketakwaan. Hadirin yang berbahagia, kenapa? Karena ketakwaan ini seperti digambarkan kula anna kula khatirin wa kabirin muhtajun fistilabi. Umpama ada satu perkara yang penting, urgen luar biasa. Dalam rangka melaksanakan satu perkara yang penting ini, berarti untuk menggapai keberhasilan harus dituntut kerja keras. Betul apa tidak? Watabin katsir, susah payah. Wa himmatin aliyah, semangat yang tinggi. Wa juhdin syadidin, kesungguh-sungguhan. Wa idzan kama anna hadhil khoslah khoslatun azimah kabirah.
sama kedudukannya takwa ini. Takwa ini satu derajat yang tinggi, kemuliaan yang sungguh-sungguh mulia. Oleh karena itulah merupakan ini perkara yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat penting. Maka fa'inal mujahadata fi talabiyah, sesungguhnya sungguh-sungguh dalam rangka untuk kita bertakwa ini, menegakkan melaksanakan ketakwaan, perhatian terhadap takwa tersebut, inilah fi'lun kabir, adalah pekerjaan yang besar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi oleh karena itu cuman fa'inal makarim, ini masalahnya, ala hasabil makarim, wa innal ladzat ala hasabil mu'anah. Sesungguhnya kemuliaan itu bergantung. Bergantung kepada apa? Bergantung atas pertimbangan hal-hal yang gak ngenakin. Sebaliknya, kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan, hal-hal yang enak itu bergantung pada atas pertimbangan biaya yang mahal. Coba kita amati, kita analisa. Kemuliaan bergantung kepada yang gak enak-enak. Baca Quran berat, berat baca Quran, berat, gak enak. Kita ngerasain 30 menit pantat rumahnya udah berat benar. Ngaji baru 1 jam, ya Allah lama benar. Zikir baru 15 menit nyungsep. Bangun lagi tidur, berat. Sedekah banyak pertimbangan, ngeluarin aja mikirin 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 gopek. Kira-kira yang banyak sering keluar dari kantong berapa? 2.000. Nah itu ya. Pertimbangannya luar biasa. Tandanya berat, tandanya nggak menyenangkan. Berat itu nggak menyenangkan, nggak menyenangkan. Silaturahmi banyak kepikiran. Nggak enak, dia mah kayaan, gue bukan orang berapa. Gak enak ke masjid, wah berat. Untuk beramal soleh berat, padahal itu kemuliaan. Sebaliknya, kesenangan-kesenangan hawa nafsu yang bikin enak hawa nafsu harus dibayar mahal. Ke masjid masuk Al Barokah pakai tiket kagak? Bayar kagak? Ngambil air wudhu bayar kagak? Ngencing abis makan jengkol enak bener, petek makan jengkol, makan duren abis digares, ngencing di situ, berak di situ, baunya luar biasa. Keluar dari situ bayar kagak? Bangetan ini nih. Bersihin kagak? Cuma numpang bau doang. Ya Allah. Sekarang kita kembali ini ya, ke klub malam dugem. Masuk ke klub malam bayar kagak? Bayar. Mau minum minumannya bayar kagak? Pengen main jablay bayar kagak? Mainnya gratis, gratis, gratis. Udahan ya? Di paket mana lah? Itu yang memuaskan hawa nafsu, harus dibayar mahal. Maaf. Ini yang nyata ya. Kita nggak usah iri-irian ya anak hadron. Panggil Inul Daratista, panggil Ayu Ting-Ting di lapangan arsitek, bikin panggung. Mahal nggak bayarannya? Mahal. Panggil anak hadro di pengajian kemari, dilantunkan sholawat sebagai kerinduan kepada Rasulullah.
bernilai ibadah, ketakwaan, dibayar kagak? Ini yang benar. Maaf ya, maaf ya. Nggak dibayar, nggak enak loh. Maaf ya. Cuma dikasih kopi doang, disuruh masang sound loh, nggak enak. Kemuliaan begitu, kemuliaan begitu. Saya ngomong apa adanya. Iya. Makanya kalau di pengajian nggak aneh kalau kita mood-moodan. Karena ngaji gak enak, gak enak. Lagi rajin, lagi turun, drastis turun. Setahun kagak datang. Rajin sebulan, setahun prek. Luar biasa. Gak aneh. Ala hasabil makari, pertimbangan kemuliaan itu, keagungan itu, ketakwaan itu, pertimbangannya atas dasar ketidakenakan. Sebagaimana sabda Rasul, wa innal jannata uffat bil makari, surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan. Itulah. Wa inna nar uffat bisyahwat, neraka itu dikelilingi hal yang menyenangkan syahwat. Tadi kita pertimbangkan. Kenapa kita berani bayar mahal Inul Daratista, Ayu Ting Ting, 17 Agustus artis ibu kota? Kenapa? Syahwat, menuhin syahwat doang, nyenengin syahwat. Coba deh. Tapi kita selawatan, ngaji, karena ini merupakan pekerjaan berat, geli kuping, gak tahan lama. Padahal itulah kemuliaan sesungguhnya. Itulah yang merupakan yang akan menyelamatkan kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan heran. Makanya, ya maaf ya, saya cerita apa adanya aja. Kita ngaji, maaf, kita ngaji sejam 2 jam berat dulu. Kalau bukan didasari keridhaan dan keikhlasan dalam hati kita, berat. Kalau pengorbanan tanpa diiringi dengan keridhaan, berat. Korban waktu, korban pikiran, korban segala-galanya, berat. Apalagi menghidupkan syiar Islam ini, memfasilitasi tempat, beli gorengan, saban malam sapu, berat. Tapi kemuliaan dan ketakwaan inilah sesungguhnya yang akan menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Luar biasa, luar biasa. Inilah makanya nggak aneh. Sekarang rame, besok sepi, ntar rame lagi, besok sepi. Nggak aneh, nggak aneh. Apa? Hadis talik diributin inilah itulah. Kayak saya katakan, bersahabat karena Allah, selamat dunia akhirat. Bersahabat karena duit, lagi ada duit ditemani, nggak ada duit bisa. Bersahabat, dia mah orangnya kayaknya enak dia mah. Tiba-tiba marah, musuhin. Bersahabat kalau datang ke pengajian cuma pengen banyak teman, temannya gak enak-enak, pergi dari pengajian. Bersahabat kalau melihat cuma karena buat makanan, satu saat lagi poke, siap-siap ditinggalin. Ngaji kalau cuma ngarepin kopi, siap-siap nggak dapet kopi, prek ngajinya. Ngaji kalau melihat saya, siap-siap saya akan berbuat salah, pasti akan ditinggalin. Tapi ngaji kalau ridho Allah yang ini, disitulah akan sampai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Kalau ngaji tujuan melihat manusia, siap-siap akan ngalamin kekecewaan. Siap-siap akan ngalamin kekecewaan. Tapi kalau ngaji pengen dapat rahmat Allah, ketakwaan sebagai amal soleh yang menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sadari betul, sadari betul. Jadi ngaji bukan karena melihat saya, ngaji bukan karena pengen nyari teman yang enak, pengen ngopi, pengen ketemu sekedar banyak teman. Jangan. Itu semua akan kecewa kita ini. Tapi kalau ngaji karena ridho Allah, selamat dan bahagialah menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat.
Inilah persoalan takwa. Saya harus jelaskan supaya apa? Jangan salah langkah, jangan salah niat. Sama kayak kita masuk masjid, ngelihatnya imamnya dia nggak jadi sholat. Siapa lagi? Ya khotibnya dia nggak jadi jumatan. Panitia pembangunan siapa? Ya dia. Selama kita melihat manusia tempat salah dan dosa itu, nggak bakal kita itu berbuat baik. Kenapa? Manusia tempat salah dan dosa. Manusia tempat keliru, tempat ininya. Kita mau amal aja, lillahi ta'ala. Mau datang ngaji, datang aja. Kita mau ke masjid, berangkat aja. Mau siapa ke imamnya? Berangkat aja. Jadi jangan karena melihat seseorang, kalau selama kita bergantung kepada seorang, siap-siap kita hati akan kecewa. Kenapa? Karena selalu kekurangan, selalu urusan dunia dan dunia. Tapi kalau mencari ridha Allah, berbahagialah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi begitu. Nah, saya bicara ini karena amalan takwa. Karena amalan takwa saya nasihati diri saya jujur aja. Kalau saya datang kemari ininya, kalau kita selalu saya melihat kekurangan, ya saya nggak bakal datang lagi. Tapi kita berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita dimusuhin, sekalipun kita dibenci, difitnah dan lain sebagainya, yang kita cari ridha Allah, selamat dunia dan akhirat. Allah akan pelihara kita. Allah akan kabulkan seluruh hajat. Amin ya Rabbal. Kali saya nggak tahu panjang lebar masalah ini, sebab banyak ya. Inilah satu kitab Minhajul Abidin karya Syekh Imam Nawawi, Imam Abu Ghazali, yang begitu sungguh luar biasa isinya. Jadi menggugah hati kita untuk kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjutkan di lain waktu. Akhiri dan bacaan alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wa ufawwidu amri ilallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.